Kemudian timbul pertanyaan sebaliknya, yaitu ketika seseorang berada di pesawat, ya, dan dia melihat matahari akan terbenam, tapi belum terbenam. Ya, pertanyaannya, apakah dia boleh berbuka puasa mengikuti waktu orang-orang yang berada di bawah pesawatnya, atau dia tetap melanjutkan puasa? Ulama sepakat bahwa musafir tersebut, ya, dia tidak boleh berbuka puasa. Dia harus melanjutkan puasanya karena emang dia belum menyempurnakan puasanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa kamu hingga malam atau hingga terbenam matahari. Ya, selama dia masih melihat matahari, maka dia tidak boleh berbuka puasa sampai kemudian matahari itu dia lihat tenggelam, baik dia masih di pesawat atau sudah turun dari pesawat. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penggunaan obat hirup bagi seseorang yang menderita penyakit asma. Misalkan seseorang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian ketika dia berpuasa, penyakit asmanya ini kambuh, ya. Kemudian dia mengambil obat, ya. Kemudian obat itu dia masukkan ke dalam mulut, kemudian dia tekan tombolnya, dan ketika tombol ditekan, itu ada cairan yang muncrat lah, ada cairan yang keluar, ya, dari obat tersebut mengenai rongga mulutnya, atau bahkan cairan itu ada yang sampai ke tenggorokan, karena emang ketika obat tombol itu dipencet, kemudian keluarlah cairan itu, dia berusaha untuk menyedot cairan itu dengan napasnya, gitu kan. Nah, hal seperti ini apakah membatalkan orang yang berpuasa, membatalkan orang yang melakukannya, gitu kan, atau puasanya tetap tidak batal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, yang pertama mengatakan bahwa orang tersebut yang menggunakan alat hirup tersebut, ya, itu puasanya tidak batal. Ya. Mengapa puasanya tidak batal? Ya. Puasanya tidak batal dengan alasan yang pertama, ya, bahwa cairan yang keluar dari alat tersebut yang masuk ke dalam tenggorokan itu hanya sedikit sekali, ya, karena cairan yang masuk ke dalam tenggorokan hanya sedikit, ya, sebagian besar cairan yang menyemprot itu sebagian besar mengenai rongga mulut dan kemudian meresap ke dalam mulut melalui pori-pori mulut, ya. Sisanya tinggal sedikit saja yang kemudian meresap ke dalam tenggorokan. Nah, karena yang sampai ke dalam tenggorokan sangat sedikit, oleh karena itu tidak membatalkan. Ini dianalogikan sama seperti orang yang berpuasa kemudian berwudu dan berkumur-kumur, ya. Ketika seseorang berkumur-kumur, ya, sisa air yang ada di mulut itu bisa turun, ya, bisa meresap ke dalam tenggorokan, ya. Tetapi sekalipun demikian, ya, berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa tidaklah membatalkan puasa mereka. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa ada cairan yang masuk ke tenggorokan itu sesuatu yang belum diyakini. Bisa jadi ada yang sampai ke tenggorokan, bisa jadi juga tidak. Jadi ketika sesuatu itu sifatnya masih ragu-ragu, masih belum meyakinkan, mengapa kemudian kita menghukumi orang tersebut puasanya batal? Ya, karena emang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini alasan bagi ulama yang mengatakan
bahwa menggunakan obat hirup bagi penderita asma tidaklah membatalkan puasanya. Dan pendapat ini dipakai oleh Majelis Ulama Saudi. Kemudian pendapat yang kedua, menggunakan obat tersebut itu membatalkan puasa. Mengapa membatalkan? Ya, karena memang ada yang sampai ke tenggorokan. Karena ketika obat itu memancar, menyemprot gitu kan ke dalam mulut, langsung dihirup oleh orang tersebut. Ketika dihirup tentu ada yang sampai ke tenggorokan. Ketika ada yang sampai ke tenggorokan, ya, maka itu membatalkan, baik yang sampai itu banyak atau sedikit. Nah, ini pendapat ini diambil oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan juga ulama-ulama yang lain. Ini terkait dengan penggunaan obat hirup bagi orang yang menderita penyakit asma ketika dia sedang berpuasa. Dan kita bisa memilih di antara pendapat ini mana yang paling kita anggap benar. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan oksigen bagi orang yang berpuasa. Ya, misalkan ketika seseorang berpuasa, dia mengalami gangguan pernapasan, kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dia diberikan pertolongan dengan oksigen yang dimasukkan melalui hidung. Ya, setelah beberapa saat diberikan oksigen, orang tersebut kemudian sehat lagi dan kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, pertanyaannya apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, ini ulama sepakat terkait dengan hal ini. Ulama mengatakan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa, karena memang oksigen itu ya, menghirup oksigen seperti menghirup udara biasa. Ketika menghirup udara biasa tidak membatalkan, maka menghirup oksigen pun tidak membatalkan. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah menggunakan obat tetes hidung. Misalkan seseorang yang sedang berpuasa kemudian mengalami gangguan kesehatan, ya, baik di hidungnya atau di anggota tubuh yang lain, ya, yang kemudian cara pengobatannya adalah dengan menggunakan atau dengan meneteskan obat melalui hidung. Nah, apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Perlu saya jelaskan, ya, bahwa ulama sepakat, juga kedokteran sepakat bahwa hidung itu memiliki saluran ke tenggorokan. Ya. Kemudian dari tenggorokan memiliki saluran ke perut. Jadi hidung itu adalah manfaat punya saluran menuju ke tenggorokan. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat bagi orang yang menggunakan obat berupa tetes hidung untuk mengobati keluhan yang dia rasakan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Iya. Kenapa tidak membatalkan puasa? Iya, karena sekali lagi bahwa obat yang diteteskan melalui hidung tersebut, cairan yang diteteskan melalui hidung tersebut, itu mungkin akan sampai ke tenggorokan, tetapi memang nisbahnya, prosentasenya sangat-sangat sedikit sekali. Bahkan lebih sedikit dari sisa kumur-kumur yang sampai ke tenggorokan. Ya. Jadi ketika kita berkumur-kumur, kemudian sisa air yang ada di mulut itu akan sampai ke tenggorokan, ya, itu masih lebih banyak sisanya dibandingkan dengan obat yang kita teteskan di telinga kita, di hidung kita, kemudian dia meresap sampai ke tenggorokan. Nah, ini alasannya bahwa menggunakan obat tetes hidung itu tidak membatalkan, karena memang yang sampai ke
tenggorokan itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit daripada sisa berkumur-kumur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya batal puasanya. Iya, kenapa batal? Karena memang hidung itu manfaat, memiliki saluran ke tenggorokan, dan tenggorokan memiliki saluran ke perut. Jadi ketika diteteskan obat itu, cairan itu ke dalam hidung, maka bisa sangat mungkin ya ada bagian yang sampai ke tenggorokan. Maka ketika ada bagian dari obat yang sampai ke tenggorokan, maka itu tentu membatalkan puasa. Kemudian di sana ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini pendapat yang moderat. Ya. Dia menggabungkan di antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Pendapat yang ketiga ini bisa membatalkan dan bisa juga tidak. Ya. Bisa membatalkan ketika orang yang mengobati hidungnya merasa bahwa obat itu sampai ke tenggorokan. Ya. Ketika dia merasa sampai ke tenggorokan, maka batallah puasanya. Tetapi ketika dia merasa bahwa obat itu tidak sampai ke tenggorokan, ya misalkan dia teteskan cairan itu di dinding-dinding hidungnya gitu kan, sehingga obat itu meresap melalui pori-pori yang ada di dalam hidungnya. Ketika meresap di situ, obat tidak sampai ke tenggorokan, sehingga itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, permasalahan yang terakhir adalah menggunakan tetes telinga. Tetes telinga bagi kita yang sedang berpuasa. Perlu saya informasikan, perlu saya tegaskan ya, bahwa secara medis ya, telinga itu tidak memiliki saluran baik ke tenggorokan maupun ke otak. Jadi kalau kita renang kemudian telinga kita kemasukan air, biasanya air itu akan keluar lagi. Ya, dia tidak masuk ke dalam tubuh ya, karena emang tidak ada saluran dari telinga itu baik ke otak maupun ke tenggorokan. Dalam hal ini, dalam penggunaan obat tetes telinga ini, para ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena memang telinga bukan atau tidak memiliki saluran baik ke otak maupun ke tenggorokan. Ya, kalaupun kemudian ada yang sampai, itu hanya resapan-resapan yang sangat sedikit, dan biasanya yang sedikit itu ma'fun anhu. Biasanya yang sedikit itu adalah dimaafkan. Jadi tidak mengapa ya, seseorang menggunakan tetes telinga ketika dia puasa, karena obat itu tidak akan sampai ke tenggorokan, juga tidak akan sampai ke otak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan batal. Ya. Kenapa? Karena dari telinga ya bisa jadi meresap ke tenggorokan, atau dari telinga bisa jadi meresap ke otak. Iya, ketika meresap ke otak, meresap ke dalam, maka itu membatalkan puasa. Ya, tapi memang kalau kita lihat ya sangat kecil sekali kemungkinan bahwa obat yang kita teteskan ke dalam telinga itu akan masuk ke otak atau akan masuk ke tenggorokan, karena emang tidak ada saluran yang menyebabkan obat bisa sampai ke baik otak maupun tenggorokan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.